Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang doa. Kita akan belajar bagaimana mengalami doa yang berkuasa, bagaimana mengalami jawaban doa dalam perkara-perkara besar. Saya percaya setiap saudara merindukan saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Doa-doa saudara dijawab dalam perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata saudara, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah, Allah sanggup kerjakan dan Allah mau kerjakan. Nah, hanya seringkali saudara kita tidak memahami bagaimana Allah bekerja menjawab doa-doa kita, atau kita juga tidak memahami bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita dan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu belajar dan terus belajar apa yang harus kita lakukan supaya Allah menyatakan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita, dan apa yang perlu kita pahami bagaimana Allah mengerjakan perkara besar dalam doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Kita akan belajar dari sana saudara, bagaimana kita mengalami perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya melalui satu peristiwa, yaitu Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara tersebut menjadi kering. Dan peristiwa itulah, kejadian itulah yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa dan bagaimana mereka mengalami perkara besar. Nah, saudara, di sini kejadiannya luar biasa, di mana Yesus mencari buah dari pohon ara, tetapi ketika tidak mendapat apa-apa dari pohon ara tersebut kecuali daun-daunnya, itu ada di perikop di ayat 12, saudara. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Dan setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, maka ketika Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana keesokan harinya, maka pagi-pagi ketika Yesus lewat dari sana, murid-muridnya melihat pohon ara tadi sudah kering. Jadi pohon ara yang begitu lebatnya tapi tanpa buah. Karena tidak ada buah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya, pohon ara yang dikutuk tadi menjadi kering. Itu satu hal yang luar biasa bagi murid-murid. Itu hal besar yang terjadi di depan murid-murid. Bahkan pohon pun ketika Yesus kutuk, pohon itu menjadi kering. Pohon yang besar dan rindang pun ketika Yesus mengutuknya, maka pohon itu menjadi kering. Dan pada waktu itu keherananlah murid-murid, khususnya Petrus. Mereka takjub, mereka keheranan, lalu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Mereka kaget, mereka kagum melihat pohon ara yang sudah dikutuk itu menjadi kering. Lalu mereka melaporkan kepada Yesus. Nah, dari sanalah Yesus mulai mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan semakin semangat untuk berdoa. Saudara akan semakin berapi-api dan berkobar untuk berdoa. Dan saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Dalam doa-doa saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita akan lihat bersama, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya perkara besar terjadi melalui doa-doa kita. Lihat jawaban Yesus mulai ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, yang pertama yang saya lihat di sini adalah bahwa di mana sebelumnya ada terjadi satu peristiwa, pohon ara dikutuk dan menjadi kering. Dan ketika murid-muridnya terkagum-kagum dan melaporkan hal itu kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Mana lebih dahsyat, berkata kepada pohon, mengutuk pohon lalu menjadi kering, atau berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah, dan gunung beranjak dan tercampak. Tentu saja jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah.
Artinya apa? Hal pertama yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa jangankan pohon ara yang kering aku kutuk, bahkan hal yang lebih besar dari itu bisa terjadi. Jika kamu berkata kepada gunung ini saja beranjak, itu bisa terjadi. Artinya yang pertama, Yesus mau mengajarkan bahwa jangan kamu terkagum-kagum dengan hal kecil itu. Hal lebih besar pun bisa terjadi. Itu kira-kira yang mau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hal pertama, bahwa hal yang jauh lebih besar itu bisa terjadi. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah. Artinya apa? Yesus mau mengajarkan bahwa berdoalah, doakanlah hal-hal yang besar. Doakanlah perkara-perkara yang besar. Mohonkanlah perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Artinya perbesar doamu, perbesar permohonanmu. Kalau hari ini engkau berdoa untuk hal-hal yang biasa, Yesus berkata, gunung ini kau perintahkan beranjak pun akan beranjak. Artinya perbesar doamu. Doakanlah hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, saudara, ini hal yang mungkin jarang saudara dengar. Tetapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di sini. Bukan hanya pohon ara menjadi kering, gunung ini sekalipun bisa beranjak. Artinya hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini, itu bisa terjadi ketika engkau memohon hal-hal yang lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini. Saudara, seberapa banyak kita berdoa, doa-doa kita seringkali hanya doa rutinitas, doa kebiasaan. Dan seberapa banyak kita berdoa, hanya berdoa masalah hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir tidak ada salahnya jika setiap hari kita berdoa, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita, itu juga hal-hal yang luar biasa. Tetapi seringkali itu sudah doa rutinitas dan tidak ada hal-hal besar yang kita ingin lihat. Perkara-perkara besar yang kita doakan, yang kita ingin lihat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hari-hari kita, kita tidak terlalu bersemangat, kita tidak terlalu berapi-api, kita tidak terlalu termotivasi, saudara. Kenapa? Karena kita menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Yesus mau saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sehingga dia mau saudara mendoakan perkara-perkara yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya banyak pengalaman. Salah satu pengalaman yang saya alami dalam hidup saya adalah pada saat saya selesai SMA, saya masuk sekolah Alkitab. Dan kemudian selesai sekolah Alkitab itu, saya rindu untuk bisa kuliah. Dan waktu itu di sekolah Alkitab saja, saya sudah membiayai diri sendiri. Ada orang tua yang membantu, tetapi tidak sepenuhnya. Lalu kemudian akhirnya saya rindu untuk kuliah. Dan singkat cerita, saudara, saya ingat satu kali saya duduk dengan istri saya. Saya menuliskan bahwa satu saat saya bisa menyelesaikan S2. Padahal waktu itu dalam menyelesaikan S1 saja saya begitu berat. Hanya pertolongan Tuhan selalu ada. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani saya. Dia berkata bahwa saya harus sekolah dan dia ikut berpartisipasi untuk membiayai perkuliahan saya. Jadi waktu itu saya kuliah S1 dan akhirnya saya menyelesaikan S1 sekalipun begitu berat, saudara. Lalu saya berkata kepada istri saya, kami tuliskan dalam buku harian kami bahwa saya akan menyelesaikan S2. Lalu kemudian kami mulai doakan. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya saya bisa masuk S2, akhirnya saya bisa menyelesaikan S2, dan saya melakukan itu bukan di universitas kecil, saudara. Saya melakukannya malah di universitas yang sangat dikenal, universitas teologi yang sangat dikenal, sekolah teologi yang sangat dikenal.
Jadi saya mengalami pergumulan di perjalanannya dalam menyelesaikan S2, tetapi doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan pada akhirnya selesai saya S2, akhirnya saya memasuki S3 lagi dan hampir menyelesaikan S3 tersebut. Nah, saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa malah lebih dari apa yang kudoakan itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Saya menceritakan ini bagi sebagian orang mungkin biasa, saudara. Tapi bagi saya yang merintis pelayanan di sebuah gereja kecil di desa kecil yang hari ini pun saya menggembalakan di desa ini, saudara, di desa yang kecil. Saya merintis gereja di sini dan kemudian saya sekolah, membiayai sekolah saya, itu satu pergumulan yang berat. Tetapi ketika saya memulainya, Allah mengirimkan orang-orang yang saya tidak pernah meminta, tetapi mereka malah rindu untuk menolong. Dan saya menyelesaikan S3 juga begitu, saudara. Dan akhirnya S3 itu hampir selesai. Padahal dalam catatan itu yang telah kami doakan, itu hanya mendoakan selesai S2 sebenarnya. Tapi Tuhan malah mengizinkan saya masuk S3. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan? Bukankah itu satu bukti bahwa lebih dari apa yang kita doakan Allah kerjakan dalam hidup kita? Itu yang Yesus mau ajarkan di sini, saudara, bahwa doakanlah, mohonkanlah perkara-perkara besar dalam hidupmu. Jangan jalani hidupmu dengan biasa-biasa saja. Jangan doakan hal-hal biasa-biasa saja, tetapi mulai untuk merenung dan mulai mendoakan perkara-perkara besar yang sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Khususnya saudara yang masih muda saat ini, saya mendorong saudara untuk bermimpi besar dan doakan hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Dan orang-orang yang sudah tua juga, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam sisa hidup saudara, Allah bisa melakukan perkara dahsyat yang akan menjadi jejak, yang akan menjadi sejarah dalam hidup saudara ketika saudara mengimpikan dan mendoakan, menyerukan hal-hal besar kepada Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini mulai berpikir, mulai merenung, dan mulai mendoakan hal-hal besar dalam hidup saudara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Hal-hal besar sehubungan dengan hidup saudara, hal-hal besar sehubungan dengan ekonomi saudara, hal-hal besar sehubungan dengan pelayanan saudara kepada Tuhan, hal-hal besar sehubungan dengan usaha pekerjaan saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Mulai kita mengimpikan hal-hal besar dan memohon hal-hal dan perkara-perkara besar daripada Tuhan saudara, maka kita akan melihat Allah mengerjakan perkara yang besar, perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita, doakanlah perkara-perkara besar. Doakanlah hal-hal besar. Karena bagaimana saudara bisa mengalami perkara besar, bagaimana saudara bisa mengalami perkara yang dahsyat kalau yang saudara minta hal kecil dan saudara menjalani hidup saudara dengan cara-cara kecil, dengan cara-cara sepele saudara. Kalau saudara mendoakan hal-hal besar, maka saudara juga akan mulai mengerjakan hal-hal besar, bertindak besar. Mulai berdoa untuk hal-hal yang besar. Saudara, dalam pelayanan yang saya layani hari ini, ketika saya mulai merintisnya, saudara, memenangkan satu jiwa saja begitu sulit. Tetapi saya kemudian mulai berdoa dan memohon kepada Tuhan. Aku rindu melihat ratusan jiwa datang kepada Tuhan. Kalau waktu saya menaikkan doa itu, orang dengar doa itu, orang akan tertawa saudara. Itu mimpi di siang bolong kata orang. Kenapa? Karena untuk memenangkan satu jiwa saja itu begitu sulitnya di daerah ini pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saya melihat pada akhirnya ratusan jiwa bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari mulai mengimpikan hal-hal besar dan mulai mendoakan dan menyerukan hal-hal besar dalam kehidupan saudara kepada Tuhan.
mulai bermimpi besar dan berdoa besar, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Lalu kemudian saudara, hal kedua yang akan kita belajar, apa yang harus kita miliki, apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perkara-perkara besar, jawaban-jawaban yang besar dari doa-doa kita. Ayat yang ke-22 dan 23 tadi saudara, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang diajarkan Yesus tentang doa di sini saudara, adalah bahwa doa yang kita naikkan itu, semustahil apapun itu, sesulit apapun itu, setidak mungkin apapun itu terjadi, tetaplah berdoa dan tetap percaya bahwa apa yang saudara doakan itu mungkin terjadi, pasti terjadi. Jangan bimbang atas doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin, maka hal itu akan terjadi. Jadi yang kedua saudara adalah bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan itu bisa terjadi. Tapi mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, kalau saya mendoakan hal-hal kecil, hal-hal biasa dalam hidup saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Itu sebabnya saya tidak mau mendoakan hal-hal besar, karena saya sulit mempercayai bahwa hal-hal besar itu bisa terjadi. Dengar saudara, jangan lihat besarnya apa yang saudara doakan, tetapi lihatlah Tuhan yang sanggup melakukannya, dan Tuhan yang menjamin di dalam ayat firman-Nya ini bahwa apa yang saudara doakan dengan iman dan kepercayaan itu bisa terjadi, maka hal itu pasti akan terjadi. Jadi percaya, seberapa besar pun yang saudara doakan dan seberapa mustahil pun itu bisa terjadi, tetap percaya, maka hal itu bisa terjadi. Kita belajar dari kehidupan Abraham saudara, bahwa firman Allah mencatat bahwa Abraham tidak luntur imannya, Abraham tidak goncang imannya, sekalipun sudah semakin mustahil apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, tapi malah Abraham makin diperkuat imannya. Saudara lihat, saat Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham, yang terjadi adalah saudara bahwa mereka semakin tua, tapi apa yang mereka terima, janji yang telah mereka dengar daripada Tuhan, tidak kunjung terjadi. Yang terjadi adalah bahwa istrinya Sarah sudah mati haid, lalu kemudian Abraham juga sudah sangat tua, sudah sangat mustahil dan semakin mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Abraham makin diperkuat imannya, tidak lemah imannya dengan kondisi yang ada, malah makin diperkuat imannya. Saudara, itu yang dahsyat dari kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami janji-janji Tuhan. Karena sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, sudah semakin tidak mungkin itu terjadi, tetapi dia masih tetap berdoa dengan iman bahwa itu bisa terjadi, bahwa itu pasti terjadi. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang demikian, dan pada akhirnya doa-doa mereka dijawab, di mana sudah sangat mustahil itu bisa terjadi, tapi mereka percaya bahwa itu bisa terjadi, dan akhirnya itu bisa terjadi, saudara. Salah satu contoh yang pernah saya saksikan di video-video sebelumnya yang sudah jauh sebelumnya, saudara, yaitu seorang ibu di pelayanan yang dimenangkan melalui pelayanan yang saya rintis. Ibu ini seorang janda
Ibu ini sudah tua dan dia memiliki seorang anak. Ibu ini hidup dari berjualan di pekan-pekan. Dia bawa satu tikar kecil, lalu kemudian dia beli sayur-sayur sedikit demi sedikit, lalu kemudian dia jualkan di sana. Saya sudah bisa membayangkan keuntungan yang bisa diperoleh. Itu pasti hanya cukup untuk mereka makan. 2 orang mereka makan bersama dengan anaknya. Dan dia ke pekan hanya 2 kali. Saya bisa bayangkan berapalah untungnya. Dan 2 kali itu berapalah untungnya bisa ketika dijumlahkan. Dan itulah yang mereka gunakan untuk mereka hidup selama seminggu. Dan kemudian itu jugalah yang digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Saudara, keadaannya pasti begitu sulit. Tetapi ibu ini, dia ada rumah, tetapi rumahnya ini sudah banyak bocor. Sehingga kalau hujan seringkali banjir di rumah. Karena apa? Karena seng-sengnya juga sudah bocor. Lalu kemudian rumah ini tidak punya plafon, dindingnya juga terbuat dari bambu. Lalu kemudian satu kali dia panggil saya ke rumahnya untuk berdoa. Lalu pada waktu itu ibu ini berkata bahwa, "Nakku, doakan supaya satu saat aku bisa diberkati Tuhan dan kemudian aku bisa membangun rumah ini." Saudara, itu sulit dipercayai. Bagaimana dia bisa membangun rumah, sedangkan pekerjaannya adalah hanya cukup untuk kebutuhan mereka hidup. Apa yang dia hasilkan dari apa yang dia kerjakan hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia mengganti dinding rumahnya, bagaimana dia mengganti atap rumahnya, dan bagaimana dia bisa memplafon rumahnya, itu sesuatu yang sulit dibayangkan. Itu sesuatu yang sulit dipercayai. Tapi tahukah saudara bahwa ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa mengganti rumah ini. Dan dia akhirnya memanggil saya untuk berdoa. Dan sebagai hamba Tuhan tentu saja pada waktu itu saya menopang dalam doa, kami berdoa bersama dengan anaknya. Kami doakan supaya rumah itu bisa diganti. Dan singkat cerita saudara, memang ibu ini tidak bisa membangun rumah ini dari uang yang dia punya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini mengalami mujizat Tuhan, di mana di samping rumahnya itu ada grosir saudara. Lalu kemudian grosir ini semakin berkembang. Dan rumah ibu ini ada di sebelah kiri dari grosir ini. Di sebelah kanan grosir itu ada jalan. Di depan grosir juga ada jalan. Di samping kiri itu rumah bibi ini. Dan di belakang sudah mentok. Dan grosir ini sudah semakin maju dan mereka tidak punya tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Yang punya grosir ini berkata kepada ibu ini, "Bi, maukah bibi aku belikan rumah bibi di tempat yang lain dan kemudian rumah bibi ini sama aku? Dan aku kasih dengan gratis, cuma-cuma kepada bibi, kita tukaran aja. Aku akan cari yang lebih baik." Dan jawaban bibi itu pada waktu itu, "Silakan, tetapi jangan jauh, supaya aku jangan terhalang datang beribadah kepada Tuhan." Dan singkat cerita saudara, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, akhirnya yang punya grosir ini ketemu dengan rumah yang kebetulan juga pada waktu itu diatur oleh Tuhan semuanya. Ada berjarak 20-30 meter. Itu ada rumah yang dijual, artinya hanya kelang 2 rumah, artinya rumah ketiga. Di sana ada dijual rumah. Dan keadaannya rumah itu sudah beton, sudah gedung, lalu kemudian atapnya bagus, sudah diplafon, lalu kemudian tanahnya juga lebih luas dari tanah rumah bibi ini tadi. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya itu dibeli oleh yang punya grosir ini, lalu kemudian mereka tukaran dengan cuma-cuma. Wow. Itu dahsyat saudara, itu luar biasa. Ya, secara pikiran memang mustahil bibi ini bisa membangun rumahnya. Secara pikiran sungguh sulit. Tetapi lihat, ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa membangun rumahnya, dia bisa punya rumah yang tidak bocor lagi.
Dia percaya itu saudara, sehingga dia panggil saya berdoa. Padahal dia belum terlalu lama menjadi orang Kristen, tapi imannya sudah bertumbuh. Dan akhirnya dia punya rumah yang baru. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat saudara yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Bibi ini? Dan itu terjadi ketika Bibi ini percaya sekalipun tidak masuk akal. Saudara, ketika anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, maka bagi Tuhan selalu ada jalan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sanggup mengerjakannya. Apa yang tidak pernah kita doakan, malah dikerjakan oleh Tuhan. Allah kita dahsyat saudara. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka kita akan melihat Dia mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saat ini saudara, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara? Mari doakan dengan iman kepada Tuhan. Dan doakan hal besar dalam hidup saudara. Dan percaya bahwa itu bisa terjadi karena Allah kita sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi tentu saja yang kita doakan itu bukan untuk hawa nafsu kita saudara. Kita doakan hal-hal besar untuk hawa nafsu kita, bukan itu. Karena firman Allah berkata di dalam Yakobus bahwa kenapa kamu tidak memperoleh sesuatu? Karena kamu tidak berdoa. Dan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Karena kamu berdoa, apa yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu, sehingga kamu tidak menerima apa yang kamu doakan. Jadi saudara, kalau kita mendoakan hal-hal besar dan apa yang kita doakan itu hanya untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu juga tidak akan terjadi. Jadi impikan hal-hal besar yang semuanya akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bibi ini sudah menjadi kesaksian luar biasa. Hidupnya menjadi kesaksian luar biasa, maka Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan Bibi ini. Bibi ini juga sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan luar biasa dari keterbatasannya. Maka Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Dan dia meminta juga, dia minta sesuatu yang besar, bukan untuk sesuatu hal yang kesombongan dan sebagainya, tetapi karena memang itu kebutuhan hidupnya, maka Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia doakan. Dahsyat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Doakanlah hal-hal besar dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hal apapun itu di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab dan bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dalam kehidupan kita. Ayat 25, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, hal ketiga yang Yesus ajarkan di sini adalah jika kamu berdiri untuk berdoa, maka ampunilah jika ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Artinya Yesus mengajarkan bahwa dalam doamu ketika kamu berdoa, kamu harus mengampuni. Kenapa saudara? Karena dengan mengampuni, kamu akan diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Tetapi di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, bagaimana Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara kalau diampuni pun saudara tidak. Tidak mungkin saudara. Artinya kita bisa mengalami hal-hal besar dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan jika kita sudah diampuni. Karena sebelum kita diampuni, kita adalah seterunya Allah. Kita adalah musuhnya Tuhan.
Jadi kita harus mengalami pengampunan daripada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, dan akhirnya kita akan mengalami perkara besar dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di sini ditegaskan bagaimana supaya kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Kita mengalami kepengampunan jika kita juga mengampuni orang lain. Dan ketika kita diampuni, maka kita akan mengalami perkara besar. Karena sekali lagi, tidak mungkin kita mengalami perkara besar, tidak mungkin Allah menjawab doa-doa dan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita jika kita tidak mengampuni. Jadi harus mengampuni supaya saudara juga diampuni dan doa saudara dijawab dan saudara mengalami perkara-perkara besar. Saudara, dalam mendidik jemaat, saya selalu menegaskan kepada mereka bahwa kalau ada orang-orang yang memusuhi mereka, kalau ada orang-orang yang mereka benci, kalau mereka akar pahit kepada orang lain, baik itu orang lain, baik itu keluarga atau siapapun itu, mereka harus belajar untuk mengampuni. Sekalipun tidak gampang, saudara. Seringkali orang-orang protes kalau dibahas masalah mengampuni. Ada orang yang pernah berkata, aku tidak sanggup, terlalu sakit dibuatnya. Ya, itu seringkali yang saya dengar, saudara. Itu seringkali yang diungkapkan orang. Enak kali dia kalau ku ampuni. Sudah begitu lama aku disakitinya dan aku mengampuninya begitu saja, enak kali dia. Ya, pikiran-pikiran itu sepertinya satu sisi benar, saudara. Sepertinya masuk akal. Kenapa? Orang yang sudah menyakiti masa diampuni begitu saja? Untung kali dia. Enak kali dia, aku yang rugi ketika aku mengampuni dia, padahal dia sudah merugikan aku, dia sudah menyakiti aku, lalu ku ampuni begitu saja, aku rugi. Dengar, saudara, ketika kita mengampuni malah kita yang untung dan mereka yang rugi. Karena ketika kita mengampuni bahkan mendoakan mereka, maka kita menaruh bara marah di kepala mereka. Artinya kita mengizinkan Tuhan bekerja menyatakan keadilannya dalam hidup mereka. Tapi ketika kita tidak mengampuni, malah yang terjadi ketika kita tidak mengampuni, hati kita sakit, dan ketika hati kita sakit, dendam dan sebagainya, maka menimbulkan akar pahit, dan akar pahit itu bisa menimbulkan penyakit. Dan setiap kali kita melihat kita benci, itu membuat hidup tidak enak, saudara, hati tidak enak, dan bisa memunculkan penyakit malah. Itu yang terjadi kalau kita tidak mengampuni. Dan kepada orang itu tidak ada apa-apa yang terjadi bagi dia. Tetapi jika kita mengampuni, maka hati kita lapang, hati kita lega, beban kita terlepas. Dan kemudian ketika kita mengampuni, yang paling luar biasa adalah, sekali lagi, ayat yang ke-25 tadi dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya ketika kita mengampuni, kita pun mendapat pengampunan daripada Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih besar, kesalahan orang lain kepada kita atau kesalahan kita kepada Tuhan? Itu yang pernah Yesus ajarkan, kan? Tentu saja jauh lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan orang lain mungkin 1-2 kepada kita. Kesalahan kita kepada Tuhan tak terhitung. Kalau itu dilambangkan dengan utang, kesalahan itu tadi hutang. Hutang orang mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi hutang kita sekian triliun kepada Tuhan. Hutang dosa kita sekian triliun. Hutang orang lain mungkin hanya hitungan ribuan rupiah. Nah, dan kemudian kalau saya dan saudara mengampuni orang itu, ini gambaran hutang tadi, mengampuni, maka hutangnya mungkin dianggap selesai. Tapi kita rugi sepertinya dalam secara akal hitung-hitungan ribuan rupiah. Tetapi ketika kita diampuni, saudara, itu begitu besar dan tidak terhitung pengampunan yang telah kita terima. Betapa dahsyat pengampunan yang kita terima. Artinya ketika kita mengampuni, kita jauh lebih besar diampuni, jauh lebih untung. Ini dari hitung-hitungan, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menghitung-hitung seperti itu. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita mengampuni, kita juga diampuni, dan pengampunan yang kita terima itu jauh lebih besar daripada
pengampunan kita terhadap orang lain, artinya kita malah diuntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni, itu malah memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Karena jika kita tidak mengampuni, maka akar pahit kebencian itu malah menjadi penghambat untuk kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, di sanalah kita mengalami perkara besar, di sanalah kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena ketika kita mengampuni, jalan terbuka. Mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kita, jawaban doa terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya ampunilah, maka kamu akan diampuni. Dan bukan hanya kamu diampuni, tetapi doa-doamu yang dahsyat dan besar itu juga akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya harus mendoakan hal-hal besar, harus berdoa untuk perkara-perkara dahsyat, karena perkara-perkara dahsyat akan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Yesus, ketika mereka mendoakan hal besar, jangan ragu, jangan bimbang, karena Allah akan menjawab dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi hanya menjawab doa-doa kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengerjakannya. Itu sebabnya percayalah dengan iman, sungguh-sungguh percaya. Dan kemudian yang ketiga, belajar mengampuni supaya kita juga diampuni dan doa kita dijawab. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, mana mungkin doa kita dijawab? Bagaimana kita bisa mengalami jawaban doa? Tapi kalau ketika kita mengampuni, kita juga diampuni, kita juga akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Buka hati saudara, biarlah firman Tuhan tertanam, dan terapkanlah firman Tuhan itu dalam hidup saudara supaya doa-doa saudara dijawab. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya campur tangan sehingga mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk berdoa, mendoakan perkara-perkara besar, ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar anak-anakmu untuk berdoa dalam iman, dan ajar anak-anakmu untuk berdoa dan juga melepaskan pengampunan. Berkati setiap anak-anakmu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mengalami jawaban doa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa-doa kami dengan iman di hadapan Tuhan. Hamba akan berdoa bagi anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara, percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa, saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara.
Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa,
Setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil.
Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka
untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam
menolong dan membantu Presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.